Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Sahabat Araniri TV, kembali lagi dengan program kesayangan Anda di Spirit Darussalam. Saya Katrunada Salsabila, mahasiswi UIN Araniri Banda Aceh, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan menemani Anda dalam talk show kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan talk show mengenai tema kita, yaitu prospek kerja Kesos di era digital. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, yang jauh-jauh dari Makassar datang ke Aceh ya Pak pada hari ini. Nah, mari kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, di samping saya ada dengan Dr. Haji Muhammad Ilham MPD. Beliau merupakan beliau dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak di Aceh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terutama selamat datang juga di Araniri TV kita ini Bapak. Nah, kemudian di samping Bapak Muhammad Ilham ada Dr. Syamsuddin ABMPD. Beliau dari UIN Alauddin Makassar. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana Bapak perjalanan kita dari Makassar ke Aceh? Luar Bapak? biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali Bapak ya. Kemarin itu kita tinggalkan rumah dari Makassar jam 8 malam. Sampai di Jakarta itu jam 2 malam. Kemudian lanjut ke Medan. Ya, sampai di Medan ya kita lanjut di Aceh. Iya Bapak. Jadi luar biasa perjalanan cukup. Iya Bapak. Selamat datang Menggembirakan Bapak di Aceh lah. Kemudian di samping Bapak Syamsuddin ada Bapak Ilham Supiana Esos MPS SP. Beliau dari Tamala Krea Makassar. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah selamat siang. Ya. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalandrea Makassar. Terima kasih atas undangan saya di tempat ini yang sangat luar biasa. Selamat datang Bapak di Aceh. Nah, sebelum nih kita masuk ke dalam tema kita pada hari ini, kita ketahui dulu nih sebenarnya Kesos itu apa sih, dan prospek kerja kita dalam jurusan Kesos itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini, di sini telah hadir nih para bapak-bapak yang dari Makassar yang akan menjawab pertanyaan kita Pak pada hari ini. Mungkin dari Bapak dulu nih, gimana Pak menurut Bapak sebenarnya Kesos itu apa sih Pak? Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang bagaimana eksistensi dan perspektif Kesos ke depan ya, di era 4.0 yang biasa dikenal dengan era digital ya. Iya. Ya, berbicara masalah eksistensi tentunya kita tidak terlepas dari masalah sejarah ya. Sejarah berdirinya Kesos ini secara umum maupun secara internal masuk ke jurusan Kesos yang dibina oleh Araniri dan UIN Alauddin Makassar ini. Sesungguhnya Kesos itu secara umum telah lama ya, dan itu menyebar di berbagai perguruan tinggi. Khusus PTKIN ini kan cuma berapa, 4 ya, baru 4. UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Araniri sendiri dan UIN Alauddin Makassar itu. Tetapi secara umum yang di bawah naungan perguruan pendidikan nasional ya, Diknas dan swasta yang lain itu 32 ya. Kemarin kami bertemu di Medan sebanyak 22 perguruan tinggi yang membina Kesos dengan jumlah lebih 50 orang yang hadir di Medan. Itu adalah programnya Aspeksi ya, Asosiasi Pekerja Sosial Indonesia. Di situ dibicarakan tentang bagaimana meninjau tentang kurikulum prodi Kesos. Kemudian juga ada wacana ke depan bagaimana setiap Kesos itu membentuk pendidikan profesi dan sosial yang sebagai lanjutan dari S1 itu. Ini jadi kami melihat bahwa prospek daripada Kesos ke depan ini cukup cerah. Karena jujur itu dipayungi oleh 3 kementerian sementara. Ada Kementerian Agama,
ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan ada dipayungi oleh Kementerian Sosial, yang kita tahu bahwa Kementerian Sosial itu punya banyak program, dan yang bisa menjalankan itu sebagai mitra adalah alumni KESOS. Ya, saya kira seperti itu. Jadi tantangannya adalah di era digital ini bagaimana mahasiswa kita itu dibekali dengan IT, ya. IT yang mumpuni, literasi IT itu harus dikembangkan. Yang kedua adalah bahasa, ya. Bahasa Inggris khususnya, karena pasti akan berdampingan dengan program-program yang dikelola oleh asing itu. Seperti kami sekarang kan ada UNICEF, ya. Kita sekarang di Makassar itu kerjasama dengan UNICEF, ya, dalam hal anak dan perempuan. Ya. Itu akan diikuti oleh mahasiswa itu sendiri. Saya kira itu untuk dari saya. Jadi mahasiswa KESOS tidak usah khawatir tentang prospek masa depan daripada alumni ini, akan jaya, akan bisa terserap dalam dunia kerja. Apakah masuk di dunia industri, dunia sosial yang kerjasama dengan badan-badan nasional itu seperti UNICEF, dan tentunya di Kementerian Sosial. Ya, saya kira seperti itu sementara. Baik Bapak, terima kasih penjelasan mengenai KESOS itu sendiri ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak pandangan Bapak terhadap masalah-masalah sosial nih yang terjadi sekarang? Contohnya yang dilakukan itu kan sekarang kekerasan seksual itu sudah di mana-mana ya Pak. Kemudian juga para lansia-lansia yang bahkan ditelantarkan oleh anaknya sendiri gitu. Kemudian nasib orang-orang miskin yang ada di masyarakat pada era ini. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Samsudin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang bagaimana prospek pekerja sosial ke depan, tentunya itu sangat cerah, ya. Lahirnya Undang-Undang PEKSOS itu sebagai penguatan secara institusi, secara kelembagaan maupun secara pemerintah, bahwa di masyarakat, ya, pekerja-pekerja sosial yang tentunya dinaungi oleh Kementerian Sosial itu memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat, ya, cukup kuat sehingga di dalam melakukan tindakan-tindakan layanan kasus itu secara yuridis itu dilindungi secara hukum. Ya. Nah, sekarang ini tahap sosialisasi Undang-Undang PEKSOS, ya, sekarang sudah diperkenalkan. Kalau di perguruan tinggi itu sudah hampir semua perguruan tinggi itu kemarin lewat dengan aspeksi, ya. Kemudian sekarang ini Kementerian Sosial sosialisasi ke kota, ya, ke kabupaten, ya, yang terkait dengan bagaimana penguatan pekerja sosial yang ada di lapangan. Itu dari aspek bahwa bagaimana prospek, ya, secara kelembagaan, ya, kekuatan pekerja sosial. Apalagi tadi sudah disinggung oleh Kak Prodi bahwa ke depan ini ada lembaga profesi yang akan dibentuk, ya, lembaga profesi, ya, dan tentunya S1 yang sudah menyelesaikan sebagai pekerja sosial jurusan kesejahteraan sosial tentunya ada lembaga profesi. Kemarin itu yang disepakati oleh aspeksi, ya, ini adalah asosiasi kesejahteraan sosial se-Indonesia yang diketuai oleh Pak Oman itu, ya. Itu kita sudah sepakati bahwa yang akan membuat lembaga profesi dalam waktu dekat ini sekolah profesi, ya, itu ada dari USU Universitas Sumatera Utara, ada dari Universitas Indonesia, dari Jakarta, ada dari TKS Bandung, ya, Bandung, ya, Politek KESOS Bandung, ya. Kemudian ada juga Universitas Pajajaran Unpad, ya. Ramai ya Pak berarti, ya. Sudah berkontribusi. Nanti insya Allah menyusul ini dari UIN Alaudi Makassar. Amin, sebagai kesejahteraan sosial kawasan Indonesia Timur akan juga membuka sekolah profesi, ya. Ya, profesi ini kan 1 tahun.
Ya, sekolah profesi ini kan kalau sudah S1 ya, kalau mau jadi pekerja sosial yang handal profesional harus memasuki lembaga. Sama halnya dengan keperawatan, harus dia mengikuti NERS ya, untuk izin ya bagaimana dia bisa melakukan layanan sosial. Itu dari aspek ya bagaimana pencerahan ke depan dari jenjang ya pendidikan yang diikuti oleh anak-anak kesejahteraan sosial, supaya dia bisa melakukan kerja-kerja di tengah masyarakat. Nah, masalah yang muncul kemudian bagaimana persoalan kemiskinan ya, bagaimana persoalan lansia ya, bagaimana persoalan anak. Nah, Kesos adalah sebagai media, sebagai pintu ya, penjaga terdepan melihat layanan kasus seperti ini, karena ada PMKS ya. PMKS sekarang itu adalah PPKS ya. Yang termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana seorang pekerja sosial melakukan layanan kepada komunitas miskin, kemudian lansia, kemudian anak. Jadi lansia ini memang ada memang lembaga khusus ya dari dinas ya Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya di Kota Makassar itu ada di Goa ya Wirajaya itu memang ada lembaga yang memang menangani khusus menyangkut tentang lansia. Juga di dinas Kota Makassar kalau misalnya ada laporan-laporan yang terkait dengan persoalan orang tua, maka tentu para Peksus yang ada di Kota Makassar ditugaskan untuk melakukan asesmen awal ya. Kalau misalnya orang tua itu ada hal yang memang sangat krusial dan masuk pada dominasi terhadap kriteria-kriteria yang diajukan oleh seorang pekerja sosial, maka tentu ya kemungkinan dilakukan rehabilitasi. Ya, memang ada tempatnya. Di situ ada pembinaan bagaimana lansia ini diberikan pemahaman dan seterusnya. Yang biasanya itu anak yang senantiasa menitip orang tuanya karena anak itu sibuk atau memang anak itu mengabaikan orang tuanya. Makanya Peksos ya melakukan layanan ya, mengidentifikasi. Kemudian kalau memangnya sudah masuk pada dominasi dengan kriteria sampai kepada terminasi, itu tentu direhabilitasi. Ini adalah salah satu langkah strategi yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Kemudian menyangkut tentang komunitas miskin ya. Ini kemarin kami dari Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar, anak-anak kami itu sudah melakukan observasi pada komunitas masyarakat miskin dan melihat ada 4 indikator. Yang pertama dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya dan agama. Nah, misalnya kalau misalnya ya, di mana masyarakat terkait dengan persoalan kemiskinan, ya tentu sebagai pekerja sosial memberikan solusi alternatif bagaimana memediasi apa kebutuhan masyarakat itu sehingga bisa kembali ke berfungsiannya. Misalnya komunitas petani misalnya yang dianggap masih stratifikasi pada tahap kemiskinannya, maka kebutuhan dari aspek ekonomi peralatan itulah yang dimediasi oleh pekerja sosial. Begitu pula dengan jalanan. Di Kota Makassar itu kan ada OPT seperti ya kalau misalnya anak yang masih usia balita ada Inomatutu, itu tempat rehabilitasi. Dan masih banyak lembaga-lembaga lain. Jelas bahwa solusi terhadap masalah kemiskinan, solusi masalah yang lain anak dan lansia itu sudah ditangani secara khusus ya. Jadi ya itu ya. Saya kira demikian. Baik, sangat rinci sekali ya dijelaskan oleh Bapak Samsudin mengenai bagaimana nih pandangan terhadap masalah-masalah sosial nih yang terjadi sekarang ya Bapak. Nah, setelah itu bagaimana nih Prodi Kesos sendiri ya Pak menanggapi permasalahan-permasalahan sosial di era digital ini Pak? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Ilham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentunya kami dari STIKS Tamalandria Makassar bersama dengan UIN Alauddin Makassar, tentunya kehadiran kami di sini ingin membawa sebuah keberkahan bahwa pada dasarnya seluruh Indonesia bahkan mengalami hal yang sama dan kondisi yang sama. Kalau kita berbicara pada
prodi, program studi. Pada dasarnya di era saat ini khususnya mahasiswa dan alumni harus memang memperbanyak pengetahuan tentang apa itu ilmu kesejahteraan sosial. Walaupun pada dasarnya kita di kampus itu sudah memberikan 19 mata kuliah inti, yang dimana mata kuliah inti ini menjadi keputusan bersama oleh Asosiasi Pekerjaan Sosial Kesejahteraan Sosial, yang dimana seluruh jurusan ilmu kesejahteraan sosial seluruh Indonesia wajib gunakan. Ya, walaupun pada tahun ini yang sedang diselenggarakan workshop nasional akan ada perubahan mata kuliah inti, namun diharapkan bahwa kurikulum yang kemarin dengan hari ini itu tidak mengalami perubahan signifikan. Walaupun pada dasarnya sekarang ada kegiatan program menteri atau program Menteri Pendidikan tentang Merdeka Belajar, maka kami di prodi tentunya harus mampu melek, ya, tidak boleh tertinggal dengan jurusan-jurusan lain yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan era digital, bahwa mahasiswa ini harus memperbanyak kegiatan-kegiatan digital melalui pelatihan workshop secara daring. Karena apa? Kita sudah mudah mengakses. Kalau kita sudah mulai dan mudah mengakses, berarti otomatis kita harus mampu memperbanyak pengetahuan tentang apa itu ilmu kesejahteraan sosial. Khususnya teman-teman mahasiswa yang harus memang mampu melihat program-program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bagaimana sebenarnya program KESOS yang dilaksanakan oleh berbagai fakultas yang ada di Indonesia, sehingga adanya kesinambungan pengetahuan antar ilmu kesejahteraan sosial Tamalandrea Makassar. Itu mungkin di masa digital hari ini kita harus mampu melek. Terkait juga tadi ada pertanyaan terkait permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya pada dasarnya Makassar, Aceh dan berbagai daerah lainnya ini kita tergantung kepada para kepala daerah. Ya, kalau misalkan kepala daerah memiliki program unggulan terkait permasalahan sosial, tentunya kepala daerah mampu menyelesaikan permasalahan sedikit demi sedikit dengan pelibatan perguruan tinggi, khususnya kami di kesejahteraan sosial. Karena pintu masuk permasalahan sosial itu melalui, sebenarnya ini kalau kita lihat aspek teorinya itu melalui prodi kesejahteraan sosial. Karena apa? Mulai dari program rujukan itu semua harus melalui dari ilmu kesejahteraan sosial, supaya apa? Program ini dapat berjalan dengan baik. Kalau Makassar sendiri khususnya di perguruan tinggi kami sedang dan sudah melakukan kegiatan program kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya dinas sosial tentang penanganan anak jalanan. Ya, jadi anak yang sering mengamen, anak yang sering meminta-minta uang di pinggir jalan, itu kita melakukan pendampingan sehingga anak itu tidak berada di lampu merah. Makanya pelibatan mahasiswa ini harus mampu melihat dan meneropong. Jadi bukan hanya tugas belajar saja yang diberikan oleh sekolah, tapi kreativitas mahasiswa kesejahteraan sosial untuk bisa melakukan bersama-sama kegiatan program-program permasalahan sosial. Ya, karena kita tahu dari PMKS yang saat hari ini perubahan nama menjadi PPKS itu ada 26 program permasalahan sosial, mulai dari anak terlantar sampai dengan komunitas anak terpencil, termasuk yang Nada bilang bahwa termasuk lansia. Penanganan ini memang harus menjadi perhatian kita, karena jujur saja anaknya dengan rela itu orang tuanya diabaikan, dibuang, padahal itu menjaga orang tua sebuah kehormatan, keberkahan dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya. Baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gimana hari ini Araniri
Sorry Bang. Nah, bagaimana nih sahabat Araniri TV mengenai tema kita pada hari ini? Sangat menarik, bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan terakhir nih Pak, supaya kita cepat mengakhiri nih talk show kita pada hari ini. Bagaimana Bapak melihat harapan ke depan nih Pak mengenai Prodi Kesos sendiri? Mungkin Bapak Samsudin mau menjawab pertanyaan ini dulu. Ya, makasih banyak. Jadi tentunya program studi kesejahteraan ke depan ini dengan adanya lembaga profesi dan sekolah profesi sebagai penguatan institusi, ya tentunya prospek ke depan pekerja sosial itu lebih bergengsi lagi, ya. Apalagi ini kita lihat animo masyarakat yang memasukkan anaknya di perguruan tinggi seperti di UIN Makassar itu setiap tahun luar biasa, ya penggemarnya itu. Kemudian yang terkait persoalan pekerja, lapangan kerja, pekerja sosial itu hampir semua instansi tidak ada yang menolak, ya, karena kenapa? Memang profesi seorang pekerja sosial itu selalu melakukan penguatan kelembagaan, ya, maupun secara birokrasi. Saya kira itu. Mungkin Bapak Muhammad Ilham ingin menyambung sedikit nih mengenai kesan harapan terhadap Kesos sendiri nih Pak. Makasih. Mungkin ini adalah closing dari saya, seperti ada mau tambah sebentar. Jadi memang tugas pekerja sosial itu luas dan padat, mulai dari lahir sampai meninggal, ya. Lahir itu Kementerian Sosial itu sudah mengurus masalah akte kelahiran, meninggal juga begitu, gimana mau dikuburkan dan seterusnya. Sehingga alumni Kesos ini perlu modal ilmu, modal keterampilan, modal nilai-nilai sosial, dan yang paling penting adalah kesabaran dan ketabahan, ya. Ada motto kami itu adalah Hairun Nas Ampahum Linnas, dan dianggap bahwa kegiatan itu adalah sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya. Baik, untuk supaya kita cepat nih menutup talk show kita pada hari ini, Bapak Ilham mungkin bakal closing dan menjawab pertanyaan terakhir ini Pak. Oke, terkait dari harapan Kesos ke depannya, insya Allah ini menjadi sebuah program studi yang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya mereka-mereka yang memiliki jiwa sosial, karena kita tahu bahwa permasalahan sosial di Indonesia ini tidak pernah habis. Makanya untuk bisa meredam gejolak permasalahan sosial ini harus memang ilmu kesejahteraan sosial ini menjadi sebuah ujung tombak bagi lahirnya konsep-konsep sosial dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di Indonesia. Kemudian terakhir bahwa kita berharap bahwa ilmu kesejahteraan sosial ini menjadi sebuah hal yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat dan bisa menjadi sebuah program kerjasama bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, kita sudah berada di akhir penghujung talk show kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil nih dari talk show kita pada hari ini adalah bahwasanya kesejahteraan sosial itu sangat penting untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, sebab keberadaannya dapat membuat masyarakat mampu melangsungkan hidupnya. Berdasarkan hal itu, kita dapat simpulkan bahwa kesejahteraan sosial sendiri ini memang perlu diciptakan agar kehidupan yang nyaman dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih hari ini untuk seluruh penonton setia Araniri TV, dan terima kasih sebesar-besarnya nih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Bapak datang lagi Bapak ke Araniri TV. Baik. Ini awal yang baik saya kira. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sebesar-besarnya untuk datang ke Araniri TV dan ke Aceh nih khususnya. Baik. Kita berharap supaya ke Makassar. Nah, baik, saya Katrunada Salsabila selaku host pada hari ini meminta izin dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyusunan kata-kata selama talk show kita pada hari ini, saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.